Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, apa yang saya khawatirkan benar terjadi. Egy Sujana tidak nampak di Polda Metro Jaya, ternyata pergi ke luar negeri dengan alasan sakit. Pergi atau kabur ini sudah biasa. Egy Sujana kalau urusan dengan polisi sakit. Ini lebih parah nih, sakit, pamitnya katanya ke luar negeri. Ini gimana nih ketua TPUA ya, ini mengorbankan pasukannya, anggotanya ini. Jangan pengecut Egy Sujana nih. Kasihan nih Tifa, Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, terus yang lain-lain itu, Roy Suryo ini tinggal pergi. Syukurin, tahan, jangan keluarkan air mata kalian. Sekelas Egy Sujana pasti paham bahwa ini akan berakhir dengan penahanan. Oleh karena itu dia mencoba menghindar dari ini semua. Ini kalau tidak percaya kita simak ini, ada videonya penuturan dari keluarganya Egy Sujana nih. Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Nah ini video terbaru itu pernyataan dari keluarganya. Anaknya mengatakan pemeriksaan kok diwakili ya nggak bisa. Urusan hukum ya yang bersangkutan langsung. Ya, Dokter Tifa dan kawan-kawan, Roy Suryo, Rismon, Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, mau minta tolong ke siapa sampean sekarang? Pimpinan kalian telah pergi ke luar negeri, alasannya sakit. Ayo, mau minta tolong ke siapa sampean? Mau marah, mau nyusul ke luar negeri. Makanya jangan mau diperalat, jangan mau diprovokasi. Pakai akal dan pikiran. Kalian mau-maunya diperalat oleh orang yang punya proyek besar untuk mengacak-ngacak negara ini. 2019 Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar people power usai Pilpres 2019. Nggak tahu kemudian kelanjutannya seperti apa. Dalam kasus ini pasti dia sudah bisa memprediksi lah. Sekali bersekapasitas Egy Sujana pasti tahu kasus ini akan berakhir kepada jeruji besi, ditahan menjadi tersangka. Nah oleh karena itulah dia buru-buru pergi ke luar negeri, menghindar. Tapi apa tidak kasihan sampean Egy Sujana dengan anggota kalian, dengan orang yang selama ini ikut terprovokasi, mengharu biru, melontarkan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, menuduh Pak Jokowi jasa palsu di berbagai kanal media sosial. Kalian rame-rame syuting sana, syuting sini. Sudah tiba saatnya Pak Jokowi memukul balik, menghantam balik di Polda Metro Jaya. Egy Sujana kabur, pergi ke luar negeri tanpa menghiraukan pasukan anggota yang selama ini sampean ewer-ewer ngalor ngidul ngetan ngulon untuk berbicara, untuk berkuar-kuar. Ayo sekarang Kurnia, Tifa, Damai Hari Lubis, Rizal Fadilah, teruskan kuar-kuarmu.
sekarang pimpinanmu pergi ke luar negeri. Mau apa sekarang? Mau minta tolong ke Khosinuddin begundal HTI. Mana carate? Cara wong Banyumas orang carate musuh negara. Mau dikasih hati. Begundal HTI kan musuh negara. Mau mendirikan khilafah Islamiyah. Makanya ini dia tahu pasti ini ya, sebagaimana kita semua sudah tahu hari tadi ya, siang tadi mestinya adalah Egy Sujana, Roy Suryo, Dr. Tifa yang diundang untuk klarifikasi ke Polda Metro Jaya, tetapi Egy Sujana tidak nampak batang hidungnya, dicari-cari, ternyata pamitan pura-pura sakit, ya, pokoknya izin sakit, gak tahu walau alam, sakit beneran atau enggak, pergi ke luar negeri. Kalau hanya sakit, pilek, pegel-pegel, mumet, ndase, masa harus ke luar negeri, alasan saja saya kira, ya, alasan saja saya kira. Nah kan dia menyelamatkan diri nih. Saya percaya ini akan lama dia ke luar negeri. Ini mungkin mengikuti jejaknya Rizik Syihab nih. Begitu berurusan dan kasus hukum langsung ngacir ke luar negeri. Aduh, Allah karim. Ya, jadi pemeriksaan tadi itu ini review ya, masih dalam tahap penyelidikan atau klarifikasi. Orang-orang yang ditengerai ikut terlibat dengan kasus pencemaran nama baiknya Pak Jokowi terkait ijazah, tuduhan ijazah palsu, menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Itu dimintai keterangan satu persatu, dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya yang didahului oleh laporannya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan memberikan data fakta ini. Saya dicemarkan nama baiknya, ijazah saya dituduh palsu. Ini orang-orang yang menuduh ini semua. Coba diklarifikasi bagaimana, apa maksudnya. Begitulah kemudian Polda Metro Jaya menindaklanjuti dengan mengundang mereka semua ini yang diduga terlibat dalam pencemaran nama baik nama Pak Jokowi, diundang ke Polda Metro Jaya untuk diklarifikasi. Dikumpulkan data-data, fakta-faktanya, dicocokkan nih, kamu ngomong di podcast ini tanggal sekian, hari sekian. Benar ini kamu? Ya benar. Kamu kenapa? Aman alasan dan lain sebagainya, tidak mengeklas, didahului dari identitas masing-masing itu pasti. Nah, setelah semua selesai ditanyai itu nanti akan dianalisis oleh polisi. Kira-kira kuat enggak dugaan tindak pidananya, unsur pidana pencemaran nama baiknya kuat apa enggak, pidana undang-undang IT-nya kuat enggak, hasutan dan lain sebagainya, banyak pasal itu. Nah, kalau kemudian dugaan kuat mereka memang melakukan tindak pidana, sebagaimana dilaporkan oleh Pak Jokowi, yaitu pencemaran nama baik, ada undang-undang IT dan lain sebagainya, bisa berkembang itu ya. Bisa berkembang kepada pidana-pidana yang lain, penghasutan dan sebagainya. Sekiranya data-data yang ada dari hasil klarifikasi dan pengumpulan data oleh Polda Metro kuat, maka akan meningkat statusnya menjadi penyidikan. Mereka akan dipanggil lagi ke Polda Metro Jaya, diulangi lagi, dipanggil lagi semuanya. Bahkan mungkin berkembang pada nama lain yang ikut terlibat, yang belum sempat teridentifikasi oleh Pak Jokowi. Kemudian terbongkar, teridentifikasi atas klarifikasi yang dilakukan oleh Polda Metro kepada saksi-saksi tersebut. Akan meningkat, dipanggil lagi sebagai saksi untuk disidik, penyidikan. Bukan lagi klarifikasi, tapi sudah penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan, selesai mereka, orang-orang yang memang dianggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik itu akan dijadikan tersangka, dan biasanya tersangka langsung ditahan oleh Polres, oleh Polda, oleh polisi. Mengapa ditahan? Biar tidak melarikan diri, tidak ngajak ke luar negeri, pokoknya biar tidak melarikan diri, sehingga memudahkan polisi untuk melakukan penyidikan, melengkapi data dan seterusnya. Nah, itu dia. Tapi kalau
sampai tadi belum sampai pada tahap penyidikan, masih klarifikasi. Nah, Egy Sujana pasti tahu itu semuanya, pasti tahu resikonya apa yang akan dihadapi dengan kasus ini. Dia orang hukum mesti tahu dengan pasal-pasal yang dituduhkan oleh Pak Jokowi. Wah, saya ini bisa kena nih, saya bisa tersangka lagi, bertahan lagi, mending saya pergi luar negeri, alasan pura-pura sakit. Sekarang pergi, ya. Tinggallah sekarang Roy Suryo, Dr. Tifa Kurnia, Hari Lubis, Rizal Fadila, Rismon Sianipar, sama lagi itu Michael Sinaga dan lain sebagainya. Persiapkan mental Anda, ditinggal oleh pimpinannya. Besok tunggu saja saatnya dan panggil kembali sebagai saksi untuk disidik oleh Polda Metro Jaya. Dugaan saya begitu. Tidak akan lama lagi setelah ini Polda akan membuat surat panggilan kembali ke mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam konteks penyidikan. Dan ketika itu dilakukan, siap-siap aja Anda pulang tengah malam dengan bacoren. Pulangnya nggak ke rumah tapi kalau bacoren. Pulang ke sel tahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.